Kapal induk terbesar dunia mulai diluncurkan Tiongkok. Mantan Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut mereka akan kalah dari Tiongkok. Apalagi Tiongkok juga telah mengumumkan kapal induk keempat bertenaga nuklir. Menarik untuk membahas ini dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Dipublikasikan oleh CNN belum lama ini, Tiongkok telah meluncurkan restrukturisasi militer terbesarnya dalam hampir 1 dekade. Dengan fokus pada kekuatan strategis berbasis teknologi yang dilengkapi dengan peralatan militer modern untuk bersaing dengan Amerika Serikat demi mendapatkan keunggulan militer di dunia di tengah ketegangan geopolitik. Tahun lalu Amerika Serikat menembak jatuh balon pengintai Tiongkok setelah melintasi benua Amerika. Insiden ini menyebabkan krisis baru antara kedua negara dan membuat hubungan bilateral membeku selama berbulan-bulan. Meskipun para pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan balon itu adalah bagian dari program pengawasan ekstensif yang dijalankan oleh militer Tiongkok, Xi Jinping mungkin tidak mengetahui misi tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pemimpin Tiongkok tidak mengetahui tentang balon tersebut dan sangat malu ketika balon tersebut ditembaki jatuh setelah melayang keluar jalur ke wilayah udara Amerika. Konsep perang cerdas menarik perhatian dalam buku putih pertahanan Tiongkok pada tahun 2019 yang menyoroti penerapan teknologi mutakhir dalam militer seperti AI, informasi kuantum, data besar, dan komputasi awal. Landscape persaingan militer internasional sedang mengalami perubahan bersejarah. Teknologi militer baru yang berteknologi tinggi dengan teknologi informasi sebagai intinya semakin maju dari hari ke hari, dan ada tren umum untuk mengembangkan persenjataan dan peralatan yang presisi, cerdas, tersembunyi, atau tak berawak dalam jangka panjang, kata buku putih tersebut. Perang modern adalah persaingan antara sistem dan struktur, di mana kendali atas informasi sama dengan kendali atas inisiatif dalam perang, katanya. Penekanan pada dominasi informasi dan perang cerdas juga memiliki implikasi signifikan terhadap potensi konflik di Selat Taiwan di masa depan. Partai Komunis Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun tidak pernah menguasainya dan telah berjanji untuk mengambil alih pulau tersebut dengan kekerasan jika diperlukan. Kapal induk terbaru, terbesar, dan tercanggih milik Tiongkok, Fujian, telah melaut dan mengambil langkah besar untuk bergabung menjadi armada angkatan laut terbesar di dunia pada hari Rabu 1 Mei 2024, ketika kapal tersebut berangkat dari Shanghai untuk uji coba laut pertamanya. Penilaian angkatan laut diperkirakan akan dilakukan di Laut China Timur, sekitar 80 mil dari galangan kapal Jiangnan tempat kapal induk tersebut dibangun selama lebih dari 6 tahun, menurut Administrasi Keselamatan Maritim Shanghai. Uji coba laut ini terutama menguji keandalan dan stabilitas sistem propulsi di kelistrikan kapal induk. Demikian pengumuman dari kantor berita pemerintah Xinhua pada 1 Mei 2024. Kapal perang itu diluncurkan pertama kali pada tahun 2022 dan telah menyelesaikan uji coba tambatan, pekerjaan perlengkapan dan penyelesaian peralatan hingga uji coba laut terbaru, kata Xinhua. Dengan bobot perpindahan 80.000 metrik ton, kapal Fujian menjadi yang terbesar dari 2 kapal induk aktif Shandong milik Angkatan Laut PLA yang berbobot 66.000 ton dan kapal induk Liaoning yang berbobot 60.000 ton. Uji coba laut Fujian memiliki tonggak penting bagi Angkatan Laut Tiongkok, menandai masuknya mereka ke dalam kelompok kecil Angkatan Laut yang memiliki kemampuan penerbangan dari kapal induk, kata John Bradford, anggota Dewan Hubungan Luar Negeri Urusan Internasional. Fitur utama Fujian adalah sistem ketapel elektromagnetik yang memungkinkannya meluncurkan pesawat yang lebih besar dan lebih berat daripada Shandong dan Liaoning yang menggunakan metode peluncuran gaya lompat ski.
Para analis mengatakan kemampuan Fujian untuk meluncurkan pesawat tempur yang lebih besar yang membawa muatan amunisi yang lebih tinggi ke jarak yang lebih jauh akan memberikan kapal induk tersebut jangkauan tempur yang lebih besar dibandingkan pendahulunya di armada Tiongkok yang memberikan militer Angkatan Laut Tiongkok kemampuan yang sangat dahsyat. Uji coba laut ini menandai langkah besar pertama dalam pengembangan kapasitas Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan udara berbasis laut ke wilayah laut dalam, kata Carl Scooter, mantan Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat dan mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik Amerika Serikat. Secara total, para analis memperkirakan uji coba laut di Fujian akan memakan waktu setidaknya 1 tahun dan kemungkinan akan diresmikan pada tahun depan. Ketika bergabung dengan armada Angkatan Laut Tiongkok, kapal Fujian akan menjadi ikon kekuatan Angkatan Laut terbesar di dunia saat ini, dengan lebih dari 340 kapal perang dan terus bertambah seiring galangan kapal Tiongkok menghasilkan kapal perang baru dengan kecepatan tinggi. Ini akan menjadi simbol paling nyata dari pertumbuhan kekuatan Angkatan Laut Tiongkok, kata Brian Hart, peneliti China Power Project di CSIS. Sementara itu, pengumuman kapal induk keempat untuk armada Tiongkok akan segera dilakukan, kata Komisaris Politik Angkatan Laut Tiongkok Yuan Huanqi pada bulan Maret, menurut sebuah laporan di Global Times yang dikelola pemerintah. Ketika pengumuman itu dibuat, jawaban apakah Tiongkok akan memiliki kapal induk bertenaga nuklir akan terjawab, kata laporan itu. Diberitakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 3 kapal induk kelas sport baru yang sedang dibangun. Kapal induk masa depan John F. Kennedy, Enterprise, dan Doris Miller. Ketika Tiongkok terus mengembangkan angkatan lautnya yang sudah menjadi yang terbesar di dunia, seorang profesor di US Naval War College memberikan peringatan bagi para perencana militer Amerika. Dalam peperangan angkatan laut, armada yang lebih besar hampir selalu menang. Menulis di majalah Proceedings US Naval Institute edisi bulan Januari, Sam Tang-Redi mengatakan jika sejarah bisa menjadi pelajaran, keunggulan numerik Tiongkok kemungkinan besar akan menyebabkan kekalahan Angkatan Laut Amerika Serikat dalam perang apapun dengan Tiongkok. Tang-Redi, ketua studi peperangan masa depan Leidos di US Naval War College dan mantan Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat, mengamati 28 perang Angkatan Laut mulai dari Perang Yunani Persia tahun 500 sebelum Masehi hingga konflik dan intervensi proksi Perang Dingin baru-baru ini. Dia menemukan bahwa hanya dalam 3 kejadian, teknologi yang lebih unggul mampu mengalahkan jumlah yang lebih besar.